Selamat datang Sobat K3 dalam acara webinar mini Vol 2 dengan tema penerapan ergonomi dalam sektor UMKM. Puji syukur kita panjatkan atas karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti webinar ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Nintya selaku moderator yang akan membantu acara webinar berlangsung. Pada webinar pagi ini, narasumber kita yang sangat keren dan luar biasa serta sudah ahli dalam bidang ergonomi, yaitu Kak Rini Puspita Dewi. Mana nih tepuk tangannya untuk Kak Rini selaku narasumber pada pagi hari ini? Baik, sepertinya ini ya, Sobat K3 masih belum bersemangat ya. Baik, diulangi sekali lagi nanti apabila saya telah menyebutkan nama narasumber, Sobat K3 bisa tepuk tangan dengan meriah. Baik, untuk narasumber pada pagi hari, baik agar acara berjalan lancar, ada beberapa yang harus Sobat K3 perhatikan, seperti mematikan mikrofon saat webinar berlangsung, dan apabila ada pertanyaan bisa raise hand atau menuliskannya di bagian room chat. Untuk selebihnya bisa dibaca di layar monitor apa saja safety dan health yang harus diperhatikan dalam mengikuti webinar. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 7 menit, mari kita buka webinar ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kak Rini Puspita Dewi dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Nindya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak? Baik, izin untuk memulai webinarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nindya yang telah membuka acara webinar ini dengan sangat luar biasa dan para sobat ketiga yang sudah hadir di dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini. Nah, nggak terasa ya kita udah memasuki volume yang kedua. Semoga nanti eh, volume yang kedua ini eh, lebih seru atau mungkin sama serunya dengan volume yang pertama. Nah, eh, izinkan di sini saya untuk sharing ya, sharing ilmu bareng-bareng nanti bisa bisa diskusi bareng juga tentang penerapan ergonomi di sektor UMKM. Nah, mungkin bagi peserta webinar yang baru yang belum kenal dengan saya, ini sedikit profil tentang saya ya. Mungkin kalau yang udah ikut volume satu udah tahu nih. Nah, background pendidikan saya adalah S2-nya di Asesmen Peminatan K3 di UGM. Nah, saya untuk saat ini domisilinya masih nomaden ya, Klaten Jakarta, tapi asalnya dari Klaten. Nanti boleh kalau yang mau menghubungi saya, nah ya email gitu. Nah, langsung saja mungkin ya, langsung ke materi pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita tahu bagaimana penerapan ergonomi di UMKM, mungkin kita perlu tahu dasarnya dulu ya. Dasarnya dulu, apa sih sebenarnya UMKM itu? Nah, UMKM adalah usaha produktif yang dijalankan secara perorangan kelompok rumah tangga atau badan usaha kecil yang memenuhi standar usaha. Dan jadi UMKM itu nggak hanya kelompok aja ya, bisa perorangan. Apalagi sekarang ya di era setelah COVID ini mungkin banyak UMKM yang berdiri. Mungkin jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Nah, ini adalah kategori usaha
mikro, kecil, menengah. Nah, ini kategorinya ya menurut peraturan perundang-undangan. Ini menurut peraturan perundang-undangan yang baru ya, kategori peraturan perundang-undangan. Jadi kalau mikro itu yang modal usahanya yang paling besar sampai dengan 1 miliar. Kemudian kalau kecil 1 miliar sampai 5 miliar. Kemudian kalau menengah itu 5 miliar sampai 10. Jadi penggolongannya berdasarkan modal usaha dan berapa hasil penjualan tahunan. Nah, mungkin kalau ada perorangan yang sudah mencapai dengan modal usaha 10 miliar, nah itu bisa dikategorikan dalam usaha menengah. Nah, ini gambaran UMKM di Indonesia ternyata cukup menyumbang ya, kontribusi UMKM itu cukup besar gitu di dalam perekonomian di Indonesia. Apalagi sekarang ya mengingat banyak media sosial gitu. Jadi kalau zaman dulu kan transaksi jual beli hanya dilakukan di pasar, kemudian swalayan gitu. Tapi sekarang transaksi jual beli pun bisa dilakukan di media sosial dengan mudah gitu. Apalagi semua orang sudah memiliki akses itu gitu. Jadi mungkin perkembangannya juga besar, sumbangsihnya atau kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia pun juga besar. Nah, walaupun UMKM ya, walaupun UMKM mungkin pekerjanya tidak sebanyak di PT perusahaan gitu kan, tapi ternyata eh, juga mengalami banyak gangguan karena kan kalau mungkin yang udah belajar sebelum-sebelumnya bahaya itu ada di mana saja gitu, bahkan pada saat tidur pun itu sebenarnya ada bahaya juga gitu kan. Jadi eh, sangat memungkinkan sekali di UMKM ini, nah bisa juga akibatnya sangat fatal gitu kan. Walaupun dia kecil, tapi ternyata akibatnya juga sangat besar gitu. Di rumah sakit, di unit rehabilitasi medik sendiri, misalnya tidak hanya pekerja-pekerja yang di sektor formal gitu ya, kayak di perusahaan gitu, tapi ternyata banyak dari petani, pedagang gitu yang memeriksakan karena gangguan otot rangka gitu di bagian dari rehabilitasi medik. Saya pernah ke sana gitu menanyakan profesi masing-masing gitu kan, sambil ngantar ibu sambil survei gitu, apakah di sana cuman pegawai kantoran, PNS atau pegawai perusahaan. Ternyata banyak gitu. Petani ada, pedagang ada, pekerja pembuat batu bata ada. Jadi ya, yang terkena dampak dari bahaya ini tidak pandang bulu, jadi di semua pun kena, karena bahaya memang ada di mana-mana. Nah, ini beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa di sektor di sektor informal pemecah batu gitu kan masih ada kalau di tempat tinggalnya ada itu pemecah batu gitu kan, dijadiin kecil-kecil biasanya kan. Nah, itu banyak yang mengalami eh, apa, gangguan punggung bawah atau low back pain ya. Nah, persentasenya lumayan banyak, sekitar 76% lebih gitu kan, dengan 30 responden. Nah, penelitian yang lain juga menyebutkan bahwa di perusahaan konveksi itu juga banyak yang mengalami nyeri punggung bawah dengan durasi kerja 6 jam. Nah, ini pengalaman penelitian saya sendiri di pembuat batu bata ya, di satu desa yang memang hampir 80% masyarakatnya itu bekerja sebagai pembuat batu bata. Mereka banyak mengalami gangguan otot rangka, bahkan karena ketidakergonomisan lingkungan kerja dan alat, ada yang mengalami kecelakaan kerja ya pada saat itu, eh, jari-jarinya terputus, kemudian ada yang sampai kakinya terputus gitu. Padahal pada saat itu mungkin posisinya mereka dalam kondisi duduk gitu. Eh, Pekerjaan yang sudah biasa mereka lakukan bahkan berpuluh-puluh tahun, nah, pada akhirnya walaupun sudah terbiasa masih tetap bisa mengalami kecelakaan kerja karena memang alat-alatnya di situ, tempat kerjanya, kursi kerjanya itu tidak ergonomis. Nah,
itu salah satu kasus ya yang pernah saya teliti. Mungkin masih banyak kasus yang mungkin sampai mengakibatkan kematian. Nah, persentase sektor informal dan informal. Jadi persentase sektor informal sendiri walaupun lebih sedikit ya, tapi lumayan juga ya persentasenya 45,8% gitu di Indonesia. Jadi tadi walaupun tidak lebih banyak dari sektor formal, tapi ternyata gangguannya juga banyak. Nah, ini faktor bahaya di UMKM. Nah, faktor bahaya di UMKM sama seperti faktor bahaya di industri yang lain atau industri formal. Nah, ada faktor bahaya fisik, faktor bahaya ergonomi, kemudian faktor bahaya biologi, kimia, dan faktor bahaya psikologi. Nah, kalau faktor bahaya fisik itu ada pencahayaan, getaran, kebisingan, suhu yang ekstrem, kemudian ada radiasi. Nah, faktor bahaya ergonomi itu ada bersumber dari alat kerja, kemudian cara kerja, lingkungan kerja. Kemudian biologi itu ada bakteri, virus, dan jamur. Nah, faktor bahaya kimia itu ada debu, gas, dan uap. Untuk faktor bahaya psikologi, karena mungkin di sektor UMKM itu melibatkan banyak pekerja ya, dan mungkin tingkat pendidikan dari pekerjanya juga bermacam-macam, bervariasi gitu kan. Ada bahkan yang nggak sekolah gitu di tempat yang saya teliti, nggak bisa baca tulis, nah mengakibatkan apa upah yang mereka terima tuh mungkin rendah ya, rendah. Nah, itu juga bisa mengakibatkan gangguan psikologi gitu. Kemudian hubungan antar pekerja dan kurangnya apresiasi, karena mungkin di sektor kecil ya, di sektor mikro tidak ada gitu penghargaan untuk tenaga kerja. Beda dengan mungkin di perusahaan-perusahaan besar ya, selalu ada reward dan punishment gitu. Reward jika dia melakukan pekerjaannya dengan baik, atau punishment mungkin kalau dia melakukan kesalahan. Nah, di sebelum kita tahu bagaimana penerapan, kita kan harus menilai apakah mungkin ada apakah mungkin beresiko gitu cara kerjanya, alat kerjanya. Nah, ini ada penilaian resiko ergonomi, ada reba, kemudian ada rula, kemudian ada quick exposure checklist, ada lifting equation. Nah, ini biasanya yang banyak dilakukan di sektor informal ya. Dan penilaian resiko ergonomi sendiri masih banyak. Ada WISE, kemudian ada ROSA itu yang buat di office, nama, dan masih banyak lagi. Jadi ini cuma beberapa contoh aja yang bisa dilakukan di sektor informal. Nah, masalah ergonomi. Jadi seperti yang disebutkan tadi, walaupun mungkin dengan pekerjanya tidak banyak, nah dia juga menyebabkan beberapa masalah gitu kan. Masalah tentu saja masalah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, untuk kecelakaan kerja ya tadi udah saya sebutkan, ada yang tangannya terpotong, kakinya terpotong, mungkin tertusuk, tertimpa benda-benda yang diangkat. Nah, kecelakaan itu mungkin disebabkan karena kerja informal menggunakan alat-alat sederhana yang tidak ergonomis, jadi alat seadanya gitu yang ada di lingkungan kerjanya gitu kan. Dan mungkin mereka juga tidak tahu bagaimana cara bekerja yang ergonomis atau cara bekerja yang baik dan benar. Nah, kemudian ada penyakit akibat kerja. Nah, penyakit akibat kerja itu seperti musculoskeletal disorder atau gangguan otot rangka gitu. Walaupun mungkin gangguan otot rangka ini timbul tenggelam ya sebenarnya, rasa nyerinya gitu kan. Misalnya sekarang pegel, nah nanti istirahat bisa hilang rasanya. Cuman kalau itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama, nah nanti bisa mengakibatkan gangguan yang lebih berat lagi.
kan. Mengingat juga gangguan muskuloskeletal ini kan sudah masuk di dalam penyakit akibat kerja ya, menurut PP nomor 9. Nah, di situ juga yang masuk dalam penyakit akibat kerja. Jadi memang harus jadi perhatian gitu karena juga bisa masuk ke area BPJS Ketenagakerjaan. Nah, biasanya gangguan anggota gerak ini disebabkan oleh uh, postur yang tidak ergonomis, alat kerja yang tidak ergonomis juga bisa, atau lingkungan kerja yang tidak ergonomis. Nah, ini adalah faktor risiko. Apa sih sebenarnya faktor risiko ergonominya di industri UMKM gitu yang dapat menyebabkan gangguan otot tangga. Nah, ada faktor individu, faktor pekerjaan, faktor organisasi, dan faktor lingkungan. Nah, kalau faktor individu itu yang ada di dalam diri kita ya, yang ada di dalam diri kita seperti umur, jenis kelamin, kebiasaan olahraga, indeks massa tubuh itu perhitungan perpaduan antara tinggi badan dan berat badan. Kemudian kebiasaan merokok. Nah, untuk pekerjaan itu ada postur kerja, durasi. Nah, ini sangat penting banget ya, postur kerja, apalagi durasi. Seberapa besar paparan bahaya itu berbahaya untuk kita, itu pasti eh, sangat dipengaruhi seberapa lama kita terpapar bahaya tersebut. Kemudian juga frekuensi, kalau di ergonomi itu sangat penting ya, seberapa banyak dia melakukan aktivitas tersebut, karena nanti di dalam penilaian resiko ergonomi tadi, reba, rulat, itu diperhitungkan frekuensinya 10 kali, 5 kali, 20 kali. Nah, itu sangat jadi catatan penting. Kemudian ada faktor organisasi. Nah, faktor organisasi itu masa waktu ya, jam kerja, jam istirahat, shift kerja, pembagian shiftnya seperti apa, berapa lama dia istirahatnya, apakah istirahatnya hanya di jam 12 sampai jam 1 aja, apakah ada istirahat selingan atau tidak. Nah, itu nanti sangat berpengaruh. Kemudian ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu kalau kalau yang berhubungan dengan keluhan muskuloskeletal atau muskuloskeletal disorder itu saat ini iklim kerja getaran ya, pengaruh ya. Cuman memang yang paling berpengaruh biasanya di faktor lingkungan itu getaran. Kalau iklim beberapa belum banyak penelitian ya tentang itu. Adapun dia efeknya masih sangat kecil gitu. Jadi memang lebih banyak penelitian yang meneliti tentang efek getaran terhadap keluhan muskuloskeletal. Itu pun hasilnya juga tidak signifikan berpengaruh biasanya. Nah, sekarang kita belajar tentang penerapan ergonomi di UMKM. Nah, di sini mungkin sudah ada yang ikut sebelumnya ya. Sudah ada yang ikut sebelumnya. eh Mungkin udah tahu apa sih pekerjaan manual handling. Nah, ada yang mungkin bisa menjawab. Mungkin boleh diketikkan aja di kolom komentar, atau masih lupa mungkin. Apa sih pekerjaan manual handling itu? Wah, kayaknya mungkin masih pada ngantuk ya Kak Nintia ya, Sobat Tiga semuanya ya. Nah, eh, pekerjaan manual handling saya ingatkan kembali ya, mungkin ya saya review. Pekerjaan manual handling adalah pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan mengangkat, mengangkut, mendorong, menarik. Nah, itu dengan menggunakan tangan atau anggota gerak tubuh kita gitu kan. Jadi secara manual. Nah, biasanya pekerjaan ini akan menimbulkan kelelahan dan cedera punggung. Nah, bagaimana sih prinsip ergonominya atau penerapan ergonominya? Nah, kalau bertumpu itu usahakan tumpuan kita sebenarnya wajib ya dengan kaki daripada punggung, karena punggung termasuk anggota gerak vital ya. Jadi lebih baik menggunakan kaki daripada menggunakan punggung ketika mengangkat. Kemudian yang kedua, angkat dan rendahkan badan perlahan di depan badan tanpa memutar atau memutar
dalam tubuh kita. Jadi benda yang kita angkat itu diletakkan sedekat mungkin dengan tubuh. Jangan mengangkat atau mengangkut benda-benda yang memang di luar jangkauan gitu. Tidak boleh, itu nanti sangat berpotensi terhadap cedera ya. Makanya didekatkan dulu di depan badan kita. Nah, tidak boleh memutar. Salah satu hal yang apa ya, kalau di agama haram dilakukan ya, itu tidak boleh mengangkat sambil memutar. Itu nanti akan menimbulkan cedera juga. Nah, kemudian eh, daripada mengangkat atau membawa benda yang berat, benda tersebut dibagi ke dalam bentuk yang lebih kecil, dibagi per kemasan atau perbungkus atau per keranjang. Jadi misalnya bendanya besar, dia bisa dibagi dulu gitu, nggak? Misalnya kita nggak usah memaksa mengangkat benda tersebut kalau memang volumenya besar, atau bisa meminta bantuan teman kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah, nanti lebih baik lagi kalau itu menggunakan pegangan ya, menggunakan pegangan nanti akan lebih baik lagi. Kemudian gunakan kereta dorong dan alat beroda lain atau troli ketika memindahkan benda-benda yang berat. Kemudian kombinasikan angkatan dengan tugas secara fisik lebih ringan guna mencegah cedera, cedera kelelahan, kelelahan. Jadi apa namanya, jangan melakukan satu gerakan gitu kan, dikomunikasikan dengan gerakan-gerakan yang lain. Kemudian penerapan ergonomi di UMKM untuk pekerjaan dengan postur berbahaya. Nah, eh, pekerjaan dilakukan itu lebih baik dengan posisi yang alami ya. Posisi yang alami itu ya berarti tidak membungkuk, tidak memutar, tegak lurus dengan gravitasi tubuh gitu. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa belajar tentang postur kerja ya secara khusus. Nah, kita bahas nanti mana yang postur netral, mana yang postur apa namanya, jangga. Dengan bulan di kaki dan tanpa membengkokkan atau memutar badan karena nanti akan menimbulkan kelelahan. Kemudian cegah pekerjaan yang melelahkan karena posisi kerja yang tidak alami dan berkepanjangan. Kemudian cegah pekerjaan yang memerlukan posisi tangan yang lebih tinggi bagi pekerja yang berdiri dengan menyediakan ruang kaki maupun punggung yang lebih kecil. Jadi jangan menjangkau benda yang tidak bisa kita jangkau gitu. Misalnya kita apa namanya, kita membutuhkan alat bantu, nah pakai tangga kecil atau alat tambahan lainnya gitu. Pokoknya jangan menjangkau yang lebih sesuatu yang tidak bisa kita jangkau gitu. Kecuali cita-cita ya. Kalau cita-cita harus diraih gitu kan. Nah, kalau benda-benda yang tidak bisa kita jangkau ya pakai alat bantu gitu. Kita nanti tidak mengalami kecelakaan kerja, misalnya terpeleset atau jatuh gitu. Kemudian berikan penugasan kerja untuk menciptakan peluang dengan mengkombinasikan berdiri atau duduk. Jadi memang lebih baik pekerjaan yang dinamis ya, bisa berubah gitu dari berdiri dan duduk. Untuk saat ini sih saya lihat tempat-tempat kerja atau meja kerja yang bisa kita setting ketinggiannya tuh sudah ada ya, walaupun mungkin harganya eh, lumayan mahal. Nah, kemudian pekerjaan yang dilakukan dengan duduk. Jadi pekerjaan yang dilakukan dengan duduk ini eh, adalah pekerjaan yang paling nyaman ya menurut beberapa ahli. Jadi bekerja dengan duduk ini sebenarnya yang paling enak gitu kan. Cuman kalau dilakukan dalam jangka waktu yang lama itu akan mengakibatkan beberapa gangguan seperti tadi low back pain atau gangguan muskuloskeletal yang lainnya. Nah, bagaimana penerapan ergonominya? Penerapan ergonominya adalah sediakan kursi atau bangku yang tingginya tepat atau buat tempat duduk yang tingginya dapat disesuaikan. Pilih permukaan tempat duduk atau sediakan bantal. Nah, kalau kita bekerja dengan duduk emang paling nyaman kalau alas duduk kita itu tidak keras gitu. Jadi ada bantalnya. Nah, mungkin yang bekerja masih menggunakan alas-alas yang keras, ini bisa ditambahin sendiri ya, dikasih bantalan duduk.
Kemudian sediakan kursi dengan sandaran yang bisa menopang punggung. Jadi kan punggung salah satu alat gerak yang sangat berharga dan rentan cedera. Ya nanti jadi sebaiknya memang disediakan sandaran punggung. Nah, permukaan meja. Nah, ini kalau bekerja di ada mejanya, gitu. Sebaiknya bagaimana penerapan ergonominya? Kak Nindya, saya kurang berapa menit ya? Masih ada 30 menit lagi, Kak Rini. Wah, lumayan banyak. Nah, eh, yang lagi ini di kerja. Misalnya kita tidak melakukan angkat dan mengangkut menggunakan stasiun kerja. Nah, itu bagaimana? Yang pertama, pada setiap tempat kerja dan permukaan kerja yang stabil dalam ukuran yang sesuai itu dengan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Kemudian hindari permukaan yang sempit maupun tidak stabil. Jadi jangan sampai uh, meja kerja kita atau takutnya akan mengganggu pekerjaan kita, bisa mengganggu konsentrasi juga, bisa misalnya alat-alat kerja yang ada di situ jatuh, itu juga bisa. Kemudian hindari posisi yang membungkuk bagi pekerja yang berdiri dengan menambah ketinggian uh, perlengkapan atau kontrol atau permukaan meja gitu. Jadi misalnya dia kurang tingginya, nah dia harus tambah lagi gitu sesuai tinggi kita. Memang lebih baik kalau stasiun kerja itu by request ya, sesuai dengan tinggi masing-masing pekerja pekerjanya. Cuman ini di Indonesia mungkin masih belum banyak. Ya hal yang bisa kita lakukan ya tadi mungkin menambah tingginya dengan alat-alat sederhana yang ada di sekitar kita. Kemudian sediakan meja kerja yang tingginya bisa disesuaikan bagi pekerja yang duduk hingga posisi tangannya yang terlepas. Jadi menyesuaikan meja kerja sesuai dengan bagaimana kita bekerja. Itu penting juga. Gitu. Maupun tadi seperti saya bilang sudah ada meja kerja yang bisa kita atur tinggi rendahnya, namun kan mungkin harganya masih mahal. Nah, kalau seperti itu biasanya ya kita akali aja gitu kan, tambah tingginya, mungkin dikasih apa, dikasih desain-desain kita sendiri gitu, biar kita nyaman gitu dalam kerja. Nah, kemudian untuk peralatan kerjanya, nah untuk peralatan kerjanya itu bisa gunakan peralatan yang hemat tenaga dan pastikan penggunaan pengaman. Jadi harus ada pengamannya. Nah, harus ada pengamannya. Kalau nggak ada pengamannya, seperti saya ceritakan tadi, nanti uh, bisa tangan terpotong, bahkan sampai tadi seperti tempat yang saya teliti kakinya sampai putus ya. Nah, kemudian yang nomor dua, pilih peralatan yang layak, ukuran dan bentuknya agar mudah dan aman digunakan. Kemudian perbaiki peralatan atau gunakan peralatan pengunci untuk mengurangi kekuatan pegangan dan penanganan. Jadi kalau bisa ada penguncinya gitu. Jadi nanti tertahan gitu kan, nggak tangan kita yang menahan. Kemudian kemudian sediakan rumah. Ini maksudnya alat penyimpan ya, alat penyimpanan bagi setiap peralatan. Jadi jangan sampai nanti berserakan gitu kan alat-alatnya, nanti malah kesandung gitu kan. Ada yang kejatuhan peralatan gitu kan, nggak disiapkan dengan baik. Kemudian pastikan bahwa peralatan terawat dan yang terakhir diperbaiki setelah tidak ada peralatan yang tidak layak digunakan. Jadi harus selalu dirawat ya, dikontrol, dibersihkan seperti itu biar nanti bisa berfungsi dengan baik. Kemudian, nah ini adalah beberapa referensi yang bisa saya gunakan ya. Bisa kalian baca juga gitu kan buku-bukunya. Mungkin kalau yang bukunya Pak Tarawaka ini bisa banyak di toko buku. Kemudian ada dari Bu Deni ya, ini secara online sudah bisa diakses sih sebenarnya.
Sumbernya dari Kementerian Kesehatan, ada bukunya Pak Iri dia tadi juga ini tentang ergonomi. Kalau yang mau baca tentang ergonomi mungkin bisa mengambil tentang ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Eh, Sekarang tentang pengawasan ya, pengawasan penerapan ergonomi di sektor UMKM itu seperti apa. Nah, sebenarnya di sektor UMKM juga sudah ada kebijakan gitu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengatur bagaimana sih biar pekerja di sektor UMKM itu bisa menerapkan K3 dengan baik. Nah, ini tujuannya untuk mendukung tercapainya masyarakat pekerja yang sehat dan mandiri. Maka diperlukan dikembangkan upaya kesehatan yang berbasis masyarakat, khususnya masyarakat pekerja dengan mendirikan pos UKK atau kepanjangannya adalah pos upaya kesehatan kerja. Untuk saat ini pos UKK di Indonesia itu telah berdiri sebanyak 8.000 lebih ya. Dia sudah lumayan banyak, tapi mungkin yang aktif tidak sebanyak itu mengingat sumber dayanya ya. Sumber dayanya masih terbatas itu. Sebenarnya pengawasannya ada di bawah puskesmas ya, puskesmas atau biasanya UPTD kesehatan kerja. Nah, mereka yang mengawasi tentang pelaksanaan pos UKK. Nah, apa itu pos UKK? Nah, pos UKK itu adalah bentuk pemberdayaan masyarakat di kelompok pekerja informal, utamanya di dalam upaya promotif preventif untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Jadi prinsip pos UKK ini sebenarnya dari, oleh, dan untuk pekerja. Jadi memang pengadaannya itu nanti biasanya dari iuran pekerja atau nanti mungkin ada stakeholder yang terkait yang membantu proses UKK ya. Biasanya ada dari dinas dinas kesehatan atau dari perusahaan-perusahaan yang sudah CSR-nya itu sudah ke pos UKK biasanya. Nah, dari itu. Nah, pos UKK sendiri dia minimal 10 hingga 50 pekerja ya. Dia sudah bisa didirikan pos UKK. Nah, kalau bisa dengan karakteristik pekerjaannya yang sama atau jenis pekerjaannya yang sama. Diutamakan ya, bukan berarti yang berbeda-beda itu tidak boleh, tapi akan lebih baik kalau dia pekerjaannya itu sama. Nah, ini mungkin video yang bisa kita lihat bersama ya tentang penerapan K3 atau ergonomi di sektor UKK. Halo semuanya, tahukah Anda, setiap aktivitas kerja selalu memiliki risiko bahaya, baik itu risiko rendah, sedang, hingga tinggi. Lingkungan kerja yang aman dapat tercipta jika kita memiliki pemahaman yang benar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Tidak terkecuali pada industri informal atau yang biasa disebut UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara umum, penerapan K3 yang dibutuhkan pada industri informal atau UMKM adalah penerapan unsur ergonomi. Unsur ergonomi yang dapat diterapkan yaitu faktor sikap tubuh dalam bekerja berkaitan dengan semua sikap tubuh yang tidak alamiah saat bekerja. Contohnya, sikap menjangkau barang yang melebihi jangkauan tangan, sikap kerja statis seperti berdiri atau duduk dalam waktu yang terlalu lama, sikap kerja repetitif atau berulang seperti gerakan membungkuk, berdiri, kemudian membungkuk lagi dengan durasi dan frekuensi yang lama, sikap postur tubuh janggal seperti menunduk atau mendangak. Hal-hal tersebut haruslah dihindari agar dapat tercipta kenyamanan dan terhindar penyakit akibat kerja.
seperti gejala Nah, sama gangguan otot. sama seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa jangan sampai ada postur janggal karena nanti akan mengakibatkan gangguan-gangguan yang tidak kita inginkan gitu, seperti gangguan muskuloskeletal. Nah, sepertinya ada gangguan dengan videonya. Baik, mungkin saya langsung ke gambar aja ya. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Nah, jadi nanti kalau bisa ditayangkan, Mbak Nintya mungkin bisa bantu saya, Boleh Ibu, sebentar Mbak lagi. Nintya. Bentar, saya stop. Mohon maaf Kak, ini mungkin nanti bisa dibantu untuk moderatornya. Saya belum bisa untuk share screen. Oh, baik. Mungkin saya ini aja ya. Bentar. Jadi di gambar setelahnya sebenarnya saya pengen nge-share ya kegiatan-kegiatan di UMKM yang dia punya potensi bahaya ergonomi gitu kan. Eh, yang nanti bisa menimbulkan gangguan otot tangka dan kecelakaan kerja. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh ya aktivitas di industri UMKM yang bisa mengakibatkan gangguan otot rangka atau gangguan kesehatan lainnya. Jadi mungkin nggak cuma gangguan otot rangka, cuman karena di sini fokusnya ke ekonomi, jadi gangguan kesehatannya tadi gangguan otot rangka, LBP, kemudian nyeri pada leher, kaki dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya bahwa mereka masih banyak melakukan gerakan-gerakan janggal seperti membungkuk gitu kan. Apa postur ini sangat banyak sekali ya dilakukan di industri UMKM berdasarkan beberapa penelitian yang saya lakukan. Mereka masih banyak melakukan gerakan-gerakan ini karena mungkin ya itu alat-alat kerjanya tidak sesuai dengan antropometri pekerjanya gitu. Karena ya memang di sektor UMKM sendiri kalau apa namanya pendidikan kesehatannya memang sudah dilakukan oleh tadi pos UKK bersama Puskesmas atau PDD Kesehatan Kerja ya. Cuman untuk merubah sikap mereka juga bukan hal yang mudah gitu kan. Jadi mereka masih melakukan apa postur kerja atau cara bekerja dengan seperti ini. Next Kak Nintia. Nah, mereka masih melakukan pekerjaan manual handling gitu kan dengan tidak menggunakan
sarung tangan. Nah, itu kan sangat berbahaya juga. Nah, itu kalau jatuh nanti juga bisa kena kaki gitu kan. Jadi memang masih belum aware gitu kan sama diri mereka sendiri karena ya tadi mungkin tidak sudah dilakukan pendidikan kesehatan atau upaya promotif gitu, tapi karena tidak mudah juga gitu kan merubah perilaku seseorang, apalagi mungkin kan di UMKM ini bermacam-macam ya dari tingkat pendidikannya. Next Kak Nindya. Nah ini juga sektor UMKM yang lain gitu kan, pembuat papan gitu kan di sana juga masih melakukan beberapa eh, sikap kerja yang tidak ergonomis, bahkan tidak aman gitu kan, yang nanti bisa mengakibatkan kecelakaan kerja atau gangguan kesehatan yang lainnya. Harusnya pakai masker gitu kan, karena itu banyak serbuk-serbuk kayu gitu kan. Tapi tidak menggunakan atau melakukan posisi yang menggunakan meja kerja yang memang tidak sesuai dengan antropometri mereka. Harusnya mungkin secara sederhana itu bisa ya ditambah tingginya dengan menggunakan balok kayu yang lainnya gitu. Cuman karena ya nggak aware dan mungkin keluhannya itu ya tadi timbul tenggelam. Tapi nanti kalau mungkin usianya sudah senja itu akan mengalami banyak gangguan-gangguan yang lain. Next Kak Nindya. Oh, udah selesai ya. Nah, tadi mungkin beberapa postur kerja ya yang bisa kita lihat bersama bahwa memang di sektor ini tuh eh, belum banyak bisa dirubah ya untuk perilaku kerjanya, untuk sikap kerjanya ya karena dengan berbagai macam tingkat pendidikan itu adalah hal yang sangat susah gitu. Mungkin nanti peran praktisi atau akademisi atau kita bersama melalui webinar ini, nah kita bisa membantu untuk merubah agar sektor UMKM pun bisa bisa menerapkan khususnya ergonomi ya umumnya ketiga dengan baik gitu. Nah, mungkin itu Kak Nintya yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata dan hal-hal yang kurang berkenan untuk sobat K3 semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan layar saya kembalikan ke Kak Niti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rini atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Bagi Sobat K3 yang ingin bertanya kepada Kak Rini, bisa menuliskannya di room chat atau raise hand untuk bertanya secara langsung, dipersilakan. Baik, ini sudah ada satu pertanyaan, Kak Rini dari Kak Muti Afadila. Pertanyaannya, pekerja freelance atau digital nomad yang pada era digital ini mulai banyak bermunculan dan semakin bertambah. Sebagian besar bekerja di rumah atau WFA. Bagaimana pengaturan ergonominya? Apakah termasuk juga dalam komponen yang dipandu dan diawasi oleh pos UP? Nah, oke, terima kasih Kak Nindya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Benar bahwa sekarang sudah banyak ya pekerjaan freelance gitu. Apalagi banyak kemudahan gitu yang diperoleh jika kita melakukan pekerjaan secara freelance gitu ya, Kak Nindya ya. Suara saya terdengar Terdengar Kak jelas, Nindya. Kak. Nah, apakah dia masuk dalam jangkauan eh, pos UKK gitu? Kak? Bentar, pertanyaannya, apakah termasuk juga dalam komponen yang dipandu dalam pos UKK? Nah, untuk saat ini belum melihat definisinya tadi ya. Sebenarnya definisi dari yang apa namanya yang kerjaannya sejenis gitu kan, cuman tidak ada kata-kata kalau pekerjaannya harus apa sebenarnya. Jadi
mungkin next di dalam pos UKK gitu menjadi perhatian bersama gitu kan. Tapi untuk saat ini belum. Masa depan harapan kita bersama itu bisa karena berkembangnya sangat pesat sekali ya freelance. Kemudian kalau eh, dalam ilmu K3 sebenarnya K3 itu kan pengertiannya banyak ya. Itu bisa secara hukum, ekonomi. Nah, secara moral sebenarnya kan K3 bertanggung jawab menciptakan eh, pekerja ya, pekerja yang sehat dan selamat gitu kan. Entah, kalau dirunut kembali ke undang-undang ya tempat kerja pekerja itu yang melakukan pekerjaan di satu tempat kerja entah terbuka entah tertutup entah pindah entah di mana saja. Nah, merujuk ke peraturan nomor 1 tahun 1970 harusnya secara moral itu kewajiban kita bersama. Nah, mungkin kita juga sekarang kan udah banyak webinar kayak gini ya. Nah, nanti mungkin itu juga bisa masuk dalam tanggung jawab kita sebagai orang K3. Cuman kalau cakupan untuk UKK sampai saat ini belum gitu kan. Nanti ya, apakah penjelasan saya sudah jelas gitu? Baik, Kak Muti untuk pertanyaannya sudah dijawab. Apakah Kak Muti Afadila sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Kak Rini? Baik, ini Kak Muti sudah sangat jelas untuk jawabannya. Baik, untuk sobat ketiga lainnya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Bisa menuliskan pertanyaannya di room chat atau Raisa. Kayaknya ini Kak Nintya ada PW semua karena liburan ya weekend, Iya, kayaknya ini Kak. hari kebebasan. Mari sobat ketiga yang mau bertanya. Kebetulan ini materinya sangat menarik ya, sering terjadi di kehidupan sekitar dan sepertinya ini sobat ketiga sudah cukup jelas Kak Rini sepertinya ya. Tidak ada yang bertanya lagi ini. Iya, mungkin udah ini ya masuk semua ya penjelasan saya alhamdulillah. Atau Kak Nintya mungkin mau ada yang ditanyakan? Gak apa-apa Kak Nintya. Saya alhamdulillah sudah cukup jelas Kak Rini. Oke, baik. Alhamdulillah ya, mungkin penjelasan saya udah masuk gitu ke semuanya. Eh, Mungkin dari saya itu sih Kak Nintya. Baik, terima kasih Kak Rini atas eh, penyampaian materinya yang sangat bagus. Bagi sobat K3, jangan lupa untuk melakukan presensi. Untuk link presensi dan evaluasinya sudah di-share di room chat. Baik, karena sudah tidak ada sobat K3 yang ingin bertanya, karena waktu sudah menunjukkan 10 kurang 6 menit ya. Terima kasih kepada sobat K3 yang sudah mengikuti webinar. Oh, ada yang minta kami kirimkan lagi untuk linknya.
Baik, karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih kepada Sobat K3 yang sudah mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Bagi Sobat K3 yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai webinar, bisa mengunjungi Instagramnya Safety and Health Talk, atau untuk mendapatkan informasi menarik lainnya tentang K3. Dan jangan lupa Sobat K3 untuk eh, selanjutnya masih ada webinar-webinar lain dengan narasumber dan tema-tema yang lebih menarik lagi. Baik, kalau begitu marilah kita tutup acara webinar pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Baik, Alhamdulillah. sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian dan perbuatan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.